Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika ya. Kali ini kita masih melanjutkan di materi fungsi kelas 10. Oke, pekan lalu kita udah belajar terkait dengan ini ya, fungsi, terus jenis-jenis fungsi dan juga macam-macam fungsi. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mendetailkan lebih detail sedikit ya, walaupun tidak begitu dalam, tapi minimal kalian bisa tahu daerah range, daerah asal gitu ya, dan juga grafiknya dari beberapa macam fungsi atau pemetaan. Oke, kita mulai saja. Masih ingat ya, fungsi itu adalah relasi atau hubungan himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota himpunan B yang lain. Nah, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, daerah asal itu yang ini ya, yang A, B, C ini di himpunan A. Nah, daerah kawan itu yang B. Nah, setiap anggota B yang punya pasangan maksudnya dengan anggota A, maka disebut sebagai range atau daerah hasil, gitu ya. Nah, kita akan membahas daerah asal, daerah kawan, daerah hasil dari beberapa macam fungsi-fungsi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini fungsi-fungsinya ada fungsi konstan, fungsi identitas, ada fungsi linier, gitu ya. Dan juga ada fungsi kuadrat dan fungsi mutlak ya, fungsi nilai mutlak atau fungsi modulus. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan adalah suatu fungsi ya yang dia adalah fx atau y, dengan fx itu sama dengan sebuah konstanta atau tetapan yang untuk semua nilai x. Jadi fx itu sama dengan k-nya itu bilangan ya, jadi tertentu. Nah, setiap anggota x maka akan mendapatkan pasangan k yang sama atau konstan. Nah, seperti apa nih contohnya ya? Fungsi konstan. Fungsi konstan adalah contohnya seperti ini. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 5. Nah, kita bisa gambarin nih ya, gambarnya seperti apa nih? Gambarnya kayak gini. Nah, di sini fx sama dengan 5. Fx sama dengan 5 ya. Nah, pertanyaannya tentukan domain daerah asal dari fungsi f dan daerah hasil atau range ya dari fungsi f. Nah, kita tulis di sini ya, fx itu sama dengan y. Nah, sama dengan 5. Nah, jadi ini kalau kita gambarin, ini sumbu x, ini sumbu y ya. Nah, ini 5 nih. Oh, sorry. 5 harusnya di sini ya. Nah, ini salah nih. Nah, Ibu ganti aja nih fungsinya jadi ganti aja ya. Diganti ya sama dengan berapa? 3 dong, harusnya nih salah nih. Nah, ya sama dengan 3, ini 3. Nah, jadi berapapun nilainya maka dia selalu 3 gitu ya. Kalau kamu mau ganti, mau fungsinya tetap y sama dengan 5, berarti garisnya nanti di sini nih. Nah, kamu bikin garis baru aja ya. Y sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini gambarnya Ibu perbaikin. Silahkan kamu bisa ganti ya. Ditambahin di sini garis y sama dengan 5. Nah, gitu ya. Jadi bukan yang ini, bukan yang biru garisnya. Nah, domainnya apa? Nah, domainnya itu adalah, nah kalau di soal ini Ibu dari negatif 4 sampai 5 x-nya. Jadi ini adalah domain x-nya. Kalau range-nya atau daerah hasil adalah ini y sama dengan 5, karena semuanya 5 pasangannya.
ini ke sini, ini ke 5, semuanya ke 5 pasangannya gitu ya. Semuanya pasangannya ke 5. Nah, jadi ringnya adalah himpunan Y di mana Y-nya sama dengan 5 untuk Y elemen bilangan real. Itu fungsi konstan. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi Y sama dengan Fx dengan Fx sama dengan X. Nah, di sini jadi berapapun nilai X-nya, maka Y-nya adalah dia gitu ya. Semua nilai X dalam daerah asalnya. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti apa. Fungsi identitas seperti ini ya. Fungsi pada L didefinisikan sebagai Fx sama dengan X untuk setiap X. Maksudnya apa ini? Nah, jadi kalau kamu punya Fx, nih Ibu tulis ya. Kamu punya Fx maka sama dengan X. Ingat, Fx itu sama dengan Y. Jadi Y-nya itu sama dengan X. Berapapun nilai X-nya maka Y-nya adalah dia. Nah, jadi kalau soal di sini tentukan F negatif 3. Berapa F negatif 3? Jadi F negatif 3 sama dengan negatif 3 karena didefinisikannya Fx sama dengan X. Perhatikan di sini X dalam kurung, di sini X ya, sininya X. Jadi kalau F negatif 3, sininya juga negatif 3. Kalau F-nya 0 berarti 0 juga. Kalau F-nya 5, F5 sama dengan 5 juga gitu ya. Oke, gimana gambar grafiknya? Jadi gambar grafiknya kalau digambarkan begini. Kalau X-nya negatif 3, pasangannya Y-nya negatif 3. Ini ketemunya. Terus F-nya 0, Y-nya 0 di sini. X-nya 5, maka Y-nya 5. Nih ketemunya di sini. Nah, garisnya dihubungkan. Nah, itu dapat grafiknya fungsi identitas. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah fungsi linear. Nah, fungsi linear ini kamu sudah pernah belajar di tingkat SMP atau MTS ya, fungsi linear. Fungsi linear itu bentuk bakunya seperti ini. Nih ya. Ini kamu harus tahu, pokoknya kalau di situ disebutkan fungsi linear, maka bentuk bakunya adalah AX plus B, selalu begini. Ya, atau ketika kamu ketemu fungsi bentuknya begini, pasti ini adalah fungsi linear. Cirinya, variabelnya, pangkatnya 1, ya. Jadi kalau misalnya kamu punya Y sama dengan 2X, ini fungsi linear bukan? Iya. Ya. Kalau Y sama dengan 4, ini fungsi linear bukan? Bukan, ini fungsi apa? Konstanta. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya Y sama dengan X, fungsi identitas. Karena tahu ya, kalau Y sama dengan 3 min X, fungsi linear tetap ya. Oke, kita bahas fungsi linear ya. Fungsi linear yang dulu pernah kamu pelajari, masih ingat di SMP ya, di MTS. Nah, misalnya ada soal begini nih. Diketahui Fx ya, Ax plus B, F1-nya 6, F3-nya 10, tentukan nilai A dan B. Kemudian tuliskan rumus fungsinya. Terus tentukan nilai E titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian gambarkan grafiknya. Gimana cara menyelesaikan kalau soalnya begini? Nah, tentunya kamu masih ingat ya, ketika kamu punya persamaan maka masukkan persamaannya ya. Kalau soalnya Ax plus B pasti fungsi linear. Tinggal kamu masukkan, substitusikan. X-nya diganti dengan 1. Nah, ini ya, X-nya diganti 1. X-nya diganti 1, jadinya A kali 1 plus B sama dengan 6. Jadinya A ditambah B sama dengan 6. Terus A-nya diganti 3, jadinya 3 kali A ditambah B sama dengan 10. Nah, kemudian dikurang biar B-nya hilang. A dikurangi 3B jadinya negatif 2A. 6 kurangi 10 jadinya negatif 4. A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya 2, kamu masukkan 2 ditambah berapa biar hasilnya 6. Oh, B-nya 4. Jadi, rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2X plus 4. Gitu ya.
Nah, yang kedua titik potong. Nah, titik potong itu gimana sih maksudnya? Titik potong itu kalau misalnya ada gambar grafik gini ya. Kalau motong sumbu X berarti ini kan sumbu X. Motong, 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 motong. Nah, kira-kira apanya yang 0? Betul, Y-nya yang 0. Nah, kalau sumbu Y, motong, 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 motong. Apanya yang bergerak? Y-nya. Apanya yang nggak bergerak? X-nya. Jadi X-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau ini berarti caranya begini ya. Y sama dengan 0. 2X plus 4 itu kan sama dengan Y ya. Ini tuh sama dengan Y. Y-nya 0 berarti 2X sama dengan negatif 4. Ini pindahin, swing gitu ya. X-nya sama dengan negatif 2. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 2,0. Sekarang kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Masukkan X-nya diganti 0. 2 kali 0 ditambah 4 jadinya 4. Y-nya sama dengan 4. Nah, titik potongnya. Nah, sekarang kamu punya ini sama ini. Nah, ketika kamu diminta untuk menggambarkan grafik daerah asalnya tidak ada batasan, berarti bebas gitu ya. Kamu cukup pakai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, tinggal kamu plotkan di grafik. Nah, gambarnya jadinya begini. Nah, tadi kan ya titik potong dengan sumbu X-nya ini, titik potong dengan sumbunya ini, terus dihubungkan. Jadi deh grafik Y sama dengan 2X plus 4 ya. Oke. Next kita akan belajar selanjutnya tentang fungsi kuadrat, nah, dan fungsi mutlak. Oke, fungsi kuadrat dan fungsi mutlak kita akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana.